kita bedah secara sektoral untuk sektor pertambangan logam sendiri, ini terlihat ada penguatan di saat IHSG sedang volatil di sesi pertama tadi. Anda lihat apa saja sentimen yang membuat saham pertambangan menguat? Ya, saya rasa kalau misalnya pertambangan logam, terutama sebenarnya potensinya di pertambangan emas ya. Karena harga emas sendiri kemarin sempat mencapai rekor terbaru dan ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap emiten-emiten di sektor pertambangan emas terutama. Ini yang kemudian menjadi potensi sebenarnya dalam jangka sepanjang 2024 karena memang sudah diprediksi sebelumnya adanya potensi cut rate, kemudian juga perang di Timur Tengah yang masih terus memanas, ini akan meningkatkan demand terhadap safe haven sehingga harga emas sendiri, harga emas global meningkat. Nah, kemudian dari harga emas global yang meningkat ini tentu saja menular ke harga emiten saham-saham pertambangan logam terutama emas. Kenapa? Karena para pelaku pasar dan investor juga ekspektasinya bahwa akan ada peningkatan pendapatan dari kenaikan harga dan dari kenaikan demand terhadap emas emas itu sendiri, sehingga memang kemudian harga sahamnya diapresiasi oleh pasar. Kemudian juga kalau misalnya emiten tambang logam lainnya seperti logam-logam untuk green energy seperti copper, kemudian nikel atau tin, itu sebenarnya sangat potensial mungkin untuk jangka panjang juga itu akan potensial ke depan. Kenapa? Karena memang kebutuhan akan nikel juga akan tinggi ya di sana untuk green energy. Namun untuk saat ini memang dalam jangka pendek terutama tahun ini emiten yang memiliki produksi emas atau menjual emas itu yang mungkin potensinya lebih tinggi seperti itu. Baik, tapi secara fundamental sendiri seperti apa untuk saham-saham pertambangan logam ini? Apakah menurut Anda harganya ini masih cukup bisa dipertimbangkan oleh investor? Ya, kalau kita berkaca dari potensi dari kenaikan harga emas global sendiri yang bisa mencapai 2.300 US dollar per troy ounce di tahun 2024, tentu saja masih ada potensi untuk harga emas emiten emas untuk kemudian terus meningkat. Ini yang kemudian menjadi menarik sebenarnya. Namun yang perlu hati-hati adalah entry levelnya, karena kalau misalnya harga emas ini, harga emiten emas sekali meningkat itu cukup tajam ya, bisa sampai 3-4% atau mungkin di atas 5%, sehingga akan membuat valuasi terhadap emas emiten emas tersebut cukup mahal. Dan memang biasanya kalau ada kenaikan signifikan akan diikuti oleh koreksi juga, sehingga mungkin bisa diperhatikan lebih ke entry levelnya atau momentumnya. Namun secara kita lihat satu tahun ini 2024 masih ada potensi karena sejauh ini memang proyeksi dari harga emas global ini masih ke 2.300, artinya masih ada potensial upside yang ruang kenaikan yang cukup besar di sana, dan ini bisa jadi akan menular ke emiten-emiten emas terutama dari pendapatannya tentu saja, karena average selling price-nya meningkat tentu saja pendapatannya juga meningkat, ada potensi laba meningkat, dan juga dividen kepada investor juga akan semakin tinggi. Ini yang kemudian bisa diapresiasi oleh pasar dan bisa dikatakan ini potensi yang cukup baik di masa depan, kayak di tahun 2024. Bagaimana dengan sektor lainnya seperti komoditas perkebunan? Kita lihat saham BPT menguat tajam hari ini. Anda lihat apa yang menjadi sentimen utama? Ya, kalau CPO sendiri memang berkaitan dengan El Nino ya, karena El Nino ini kemudian bisa mengganggu dari produksi CPO. Namun di sisi lain adalah kita lihat permintaan dari India dan China juga sebenarnya seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Di China sendiri memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya masih bisa dikatakan stagnan. Namun kalau melihat potensi dari proyeksi dari impor dan trade balance di bulan Februari ini yang akan dirilis di pekan ini, memang ada peningkatan impor, dan salah satu impor terbesar China itu kan CPO, sehingga mungkin kemudian CPO ini dikaitkan dengan ada potensi pertumbuhan impor China, sehingga investor juga mengapresiasi. Di sisi lain memang dari sisi produksi akan ada tantangan dari El Nino karena kemudian produksi terhambat, supply terhambat, namun ada potensi demand menguat. Inilah yang kemudian menciptakan optimisme terhadap emiten-emiten CPO atau di sektor perkebunan sendiri. Baik, dan untuk saham CPO sendiri Anda lihat apakah masih ada potensi yang cukup signifikan hingga akhir tahun nanti? Saya rasa lebih ke cukup volatil ya, karena
kita harus tantangannya adalah di ekonomi China sendiri sebagai importir yang memiliki kontribusi besar terhadap perdagangan CPO dunia. Kalau misalnya kemudian ekonomi Cina membaik, saya rasa peluangnya ada karena dari sisi suplainya ini masih tertahan oleh fenomena alam sendiri, sehingga suplainya mungkin akan terhambat. Namun kalau misalnya demand-nya juga lemah, ini membuat harga CPO yang nggak kemana-mana. Namun kemudian kalau ekonomi Cina bisa bertumbuh atau berkembang, dari sisi demand-nya juga meningkat, ini akan bisa menyebabkan kenaikan harga CPO sehingga potensi terhadap emiten CPO untuk meningkat harga sahamnya juga semakin terbuka seperti itu. Baik, kita beralih ke sektor perbankan. Kalau kita melihat sahamnya sebagian besar terkoreksi di sesi pertama tadi, apakah Anda lihat ini adalah waktu yang mungkin tepat untuk melakukan akumulasi buy? Ya, saya rasa sebenarnya cukup kalau emiten perbankan tergantung ya. Kalau misalnya kita untuk jangka pendek mungkin bisa ditawar lebih murah lagi ya untuk emiten-emiten perbankan karena kemarin naiknya juga sudah cukup signifikan dan beberapa emiten sudah mencapai all time high-nya. Namun untuk jangka panjang saya rasa eh, bisa saja kemudian ini menjadi waktu untuk beli, namun tentu saja dengan strategi cash yang diatur gitu. Jadi tidak full cash masuk langsung ke emiten perbankan, namun bisa dikatakan dicicil lah untuk entry ke emiten perbankan karena memang ada potensi untuk penurunan saya rasa masih ada kalau misalnya kemudian testimoni dari Jerome Powell ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar atau tidak sesuai keinginan pasar tentang cut rate, tentu saja ini akan berimbas negatif terhadap emiten perbankan sehingga masih ada ruang untuk turun. Saya rasa kalau misalnya mau masuk untuk jangka panjang bisa, namun dicicil dengan cash yang mungkin 10% dulu atau misalnya 20% atau 30%, jangan langsung full cash karena masih ada potensi untuk turun. Namun untuk prospek jangka panjangnya saya rasa masih cukup baik, terutama di tahun 2024. Tim riset CNBC Indonesia sendiri masih memproyeksikan ada pembagian dividen yang lebih besar dibanding tahun lalu untuk emiten-emiten perbankan big caps. Kemudian juga ada potensi pertumbuhan laba, ada potensi pertumbuhan pendapatan bunga di tahun 2024 dan juga potensi pertumbuhan kredit sehingga memang secara prospek di tahun 2024 ini emiten perbankan masih bisa diandalkan. Baik, kalaupun memang bergantung pada pidato The Fed di pekan ini, apakah pelemahan dari sektor perbankan ini akan signifikan? Saya rasa mungkin tidak ya, tidak terlalu signifikan karena sebenarnya sudah mulai ada depresiasi dari pekan lalu ya, sudah mulai ada penurunan harga emiten untuk beberapa emiten perbankan big caps. Saya rasa harganya sedang mencari ke valuasi yang lebih firm gitu atau misalnya mencapai equilibrium dari valuasinya sendiri. Saya rasa dengan potensi yang ada dan kinerja 2023 yang masih baik, harganya tidak akan terlalu turun signifikan. Baik, dan untuk rupiah sendiri Anda lihat akan ada di kisaran berapa di sesi kedua nanti? Untuk rupiah sendiri saya rasa tidak akan bergerak cukup signifikan ya di sesi 2. Mungkin masih berada di kira-kira masih berada di posisi saat ini. Karena memang kalau melihat potensinya atau sentimennya saya rasa masih hampir sama, masih mengenai the Fed dan juga investornya juga masih wait and see. Mungkin masih ada di level 15.700 sampai 15.720 atau 15.750 mungkin rentangnya dalam pekan ini.